Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Zulfa Zahra dari kelas 12 MIPA 1 absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 1 mengenai usul fikih. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian usul fikih. Kata usul fikih adalah takrib idhofi atau kalimat majemuk yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, usul fikih terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, yaitu lafaz usul yang menjadi mudhof dan lafaz fikih yang menjadi mudhof ilaih. Fikih secara bahasa atau etimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Sedangkan pengertian fikih menurut istilah atau terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci atau mendetail. Dari definisi tadi dapat diketahui bahwa pembahasan fikih terbagi menjadi dua macam, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang praktis dan pengetahuan tentang dalil-dalil yang terinci atau mendetail pada setiap permasalahan. Adapun pengertian asal atau usul menurut etimologi adalah dasar atau fundamental yang di atasnya dibangun sesuatu. Sedangkan usul fikih menurut terminologi adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fikih. Dapat disimpulkan bahwa usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan atau istinbat hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan usul fikih dengan fikih. Dari penjelasan tadi dapat disebutkan bahwa usul fikih merupakan metode atau cara yang harus ditempuh oleh ahli fikih atau faqih di dalam menetapkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil syar'i, serta mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Dalil dari Al-Quran harus didahulukan daripada qiyas serta dalil-dalil yang lain yang tidak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih adalah hasil hukum-hukum syar'i yang dikeluarkan berdasarkan metode-metode tersebut. Dari segi pembahasannya, ilmu fikih membahas tentang perbuatan mukallaf dari segi penetapan hukum syariat padanya, atau hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf beserta dalil-dalilnya yang terinci. Sedangkan bidang pembahasan usul fikih ialah dalil-dalil syara itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau menurut garis besar. Yang selanjutnya adalah bidang pembahasan usul fikih. Yang menjadi bidang pembahasan usul fikih adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih atau faqih di dalam menggali hukum syara sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar. Usul fikih juga menjelaskan tentang kehujahan Al-Quran, bahwa Al-Quran harus didahulukan daripada hadis, dan Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama. Juga tentang dalil-dalil yang zani dan yang qat'i atau pasti, serta jalan yang harus ditempuh ketika terjadi pertentangan antara zahir nas Al-Quran dengan hadis. Di samping itu, usul fikih juga menjelaskan tentang hukum-hukum syara beserta tujuannya, pembagiannya, rukhsah, azimah, dan lain-lain sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih untuk menggali hukum syara. Yang selanjutnya adalah tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih ialah untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin atau zan atau dugaan kuat, sehingga selama dari taklid atau mengikuti tanpa mengetahui dalilnya, dan terjadi seorang mujtahid yang sanggup mengeluarkan hukum furu atau cabang dari ketentuan-ketentuan yang pokok, atau sekurang-kurangnya menjadi seorang muttabi atau orang yang mengikuti hukum dengan mengetahui sumber dalilnya. Ilmu usul fikih adalah suatu sarana untuk berijtihad, membedakan yang benar dan yang salah dalam penerapan hukum dan memilih dalil-dalil rajih atau kuat dari dalil-dalil yang majruh atau lemah. Yang selanjutnya adalah hubungan antara usul fikih dengan ilmu lainnya. Ada beberapa disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat dengan ilmu usul fikih. Di antaranya yang pertama adalah ilmu fikih. Hubungan ilmu fikih dengan ilmu usul fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik atau logika dengan filsafat, juga seperti ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Demikian juga usul fikih adalah merupakan kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadi kesalahan di dalam mengistinbatkan atau menggali hukum.
Yang kedua adalah hubungan dengan qawaid al-fiqhiyah. Qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah-kaidah yang menghimpun hukum-hukum cabang yang merupakan teori umum tentang hukum Islam. Dengan kata lain, qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah atau teori yang diambil dari masalah-masalah fikih yang bermacam-macam sebagai hasil ijtihad. Usul fikih adalah dasar untuk menggali hukum-hukum fikih yang bermacam-macam dan dapat dihubungkan antara yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya ditetapkanlah suatu kaidah umum yang menghimpun hukum-hukum tersebut. Yang ketiga adalah hubungan dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab, maka untuk mengkaji dalam kerangka mengistinbatkan hukum sangat diperlukan pemahaman tentang bahasa Arab. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah perkembangan usul fikih. Perkembangan usul fikih terbagi menjadi dua periode. Pertama, periode usul fikih sebelum dibukukan meliputi masa sahabat, masa tabi'in, dan mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Sumber hukum pada masa sahabat meliputi Al-Quran dan hadis, tetapi ditambah dengan ijtihad sahabat. Kemudian, masa tabi'in, tabi al-tabi'in, serta imam-imam mujtahid pada abad kedua sampai ketiga Hijriyah. Pada masa ini, istinbat sudah mengalami perluasan dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat bertambah meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Sumber hukum yang digunakan meliputi Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan masalah mursalah. Masa sebelum Imam Syafi'i dikenal dua tokoh utama, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah Al-Nu'mah. Dasar istinbatnya secara berurutan menggunakan Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan pendapat yang disepakati oleh para sahabat. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Selain Al-Quran dan hadis, ia menggunakan praktik ahli Madinah. Imam Malik seperti halnya Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karyanya dalam bidang usul fikih. Lalu pada periode kedua ini merupakan periode pembukuan usul fikih. Ilmu usul fikih tumbuh pada abad kedua Hijriyah yang dilatar belakangi oleh perdebatan sengit antara ahlul hadis dan ahlu al-ra'yi. Penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijriyah muncul Muhammad bin Idris al-Syafi'i pada tahun 150 Hijriyah sampai 204 Hijriyah yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang bernama Al-Risalah. Masa pembukaan ini berbarengan dengan masa keemasan Islam yang dimulai dari masa Harun ar-Rasyid tahun 145 Hijriah sampai 193 Hijriah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau menyimpulkan bahwa ilmu usul fikih berkembang menjadi besar setelah mencapai perjalanan 200 tahun. Yang selanjutnya adalah peranan usul fikih dalam pengembangan hukum Islam. Usul fikih adalah salah satu disiplin ilmu keislaman yang memiliki posisi penting dalam pengembangan hukum Islam. Dalam disiplin ilmu inilah, pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran atau paradigma keilmuan dan kaidah-kaidah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum Islam yang diinginkan dibahas secara tuntas. Dengan kata lain, usul fikih adalah disiplin ilmu yang paling bertanggung jawab sebagai perangkat metodologis yang paling berkompeten guna menyusun, membentuk, dan memberi corak hukum Islam. Pembahasan yang terakhir adalah aliran-aliran usul fikih. Aliran usul fikih terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jumhur ulama. Metode pembahasannya didasarkan oleh logika yang bersifat rasional dan pembuktiannya oleh kaidah-kaidah yang ada. Fokusnya diarahkan kepada apa yang dianggap rasional dan terdapat dalil baginya. Dengan demikian dapat disimpulkan pembahasan usul fikih aliran jumhur ulama ini bersifat teoritis tanpa disertai contoh dan bersifat murni karena tidak mengacu kepada mazhab fikih tertentu yang sudah ada. Yang kedua adalah aliran Hanafiyah. Dalam merumuskan kaidah usul fikih, mereka berpedoman kepada pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Cara yang digunakan dengan istiqra atau induksi terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya. Metode yang dipakai oleh aliran Hanafiyah ini dalam menyusun kaidah-kaidah ditempuh berdasarkan asumsi bahwa para imamnya terdahulu telah menyandarkan ijtihadnya kepada kaidah-kaidah ini atau bahasan-bahasan usuliyah ini. Jadi, semata-mata perhatian mereka itu tertuju kepada masalah usul fikih para imamnya yang diambil dari masalah-masalah furu' dalam melaksanakan istinbat. Yang terakhir adalah
aliran campuran, yaitu gabungan antara metode mutakalimin dan metode Hanafiyah. Metode yang ditempuh yaitu dengan cara mengkombinasikan antara kedua aliran di atas. Mereka memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah ini, juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fikih, far'iyah, dan relevansinya dengan kaidah-kaidah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.